Wayang jalanan, Masya Allah. Fakir, waalaikumsalam. Pisang Ambon, pisang awak. Waalaikumsalam. Adinita, oh Madinita, Masya Allah. Belum tidur kah Dinita? Waalaikumsalam warahmatullah. Al-Kautsar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abuya Dubai, Masya Allah. Waalaikumsalam Ifri, Masya Allah. Ifri, Masya Allah. Terima kasih Ifri. Abuya, makasih. Abai Dubai, Masya Allah. Abai. Waalaikumsalam Raihan, Masya Allah. Tulakah kahaulan di Palangkaraya Guru? Insya Allah. Tanggal berapa lah? Tanggal 28 ke tanggal 8 lah. Habis habis mispu lah. Tanggal 8 berarti. Ada aja kena beritanya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Masya Allah. Al-Kautsar. Rian 787. Terima kasih. Terima kasih membagikan labnya. Masya Allah. Bunda Siti Ipri, terima kasih. Wah, Imes, Masya Allah, Imes EPFV Imes ini. Waalaikumsalam Azmi Auslang hilang. Imes, terima kasih. Medan, Masya Allah, Medan selalu hadir Medan ini. Terima kasih Dineta. Waalaikumsalam, terima kasih. MS belum guringan lagi. Anugerah Sasirangan, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amuntai Sodikin, waalaikumsalam. Inggih bagus jazmi kayak ini pang sudah nah. Inggih peganangan buhan pian jadi lep. Bila keganangan lah terbangun ya lah. Bojo Berkah, terima kasih. Terima kasih yang membagikan. Terima kasih. Dewa Perang. Masya Allah. Syekh Abdi Syeri. Terima kasih yang mantap layar. Inge kada Papa Ali BCM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali BCM. Waalaikumsalam pemula. Dinita, ulun meninggal. Cari ulun lah. Masya Allah Dinita, Masya Allah. Tuhan itu kawalah disaksikan tanpa melalui makhluknya. Ya, makhluk ini kan kenyataannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan adanya dirinya itu dengan makhluk.
Amun pian menyatakan bahwasanya diri pian itu ada, rumah pian ada, kurungan ayam pian ada. Apa yang pian miliki itu, yang pian jadikan, itu adalah kenyataan pian. Jadi melalui makhluk itulah Allah Ta'ala itu menyatakan dirinya. Jadi setiap yang menyaksikan itu adalah yang dijadikannya itu nah. Jadi kita itu tempat penyaksiannya. Coba istilah ini nah. Makanya dari sifat wujud itulah Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Seandainya kadada langit dan segala isinya, sebumi dengan segala isinya itu menandakan bahwasanya maujud orang yang menjadikannya itu. Kalau inya kadada bumi, langit dan sebagainya ini, ibaratnya itu bukan kadada Allah Ta'ala, tetap ada. Ini cuma Allah Ta'ala itu dalam bahasanya itu kanzun khafiyun. Lalu Allah Ta'ala itu hendak dikenal, hendak diketahui. Bukan berarti Allah Ta'ala itu artinya berarti fakir Allah Ta'ala itu hendak diketahui. Bersyukurlah kita itu menjadi makhluk itu untuk mengenal yang menjadikannya itu. Mun ibarat langsung kira-kira siapa namanya siakan. Amunnya langsung. Ngimun pian sendirian tetap Allah Ta'ala itu ada kadada makhluk itu kada jadi masalah. Tetap ada Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala itu. Ini tetap ada. Cuma jadi tadi itu. Hendak aku jasidin aku tuh senang jadi sidin untuk dikenal akan aku itu. Lalu dijadikan sidin makhluknya. Untuk mengenal, untuk dikenal, untuk sebagai menyatakan kesempurnaannya. Nah. Wajib bermusyahadah cahaya Allah Ta'ala guru. Orang mengucap 2 kalimat syahadah itu sudah mendapatkan cahaya Allah Ta'ala. Orang yang mengucap 2 kalimat syahadah itu sudah ma'rifat namanya. Cuma kema'rifatan itu kan ma'rifat namanya, dinama namanya. Mengetahui bahwasanya ini di selain daripada Allah Ta'ala itu tidak ada Tuhan selain dia. Nanti kema'rifatan itu akan bertingkat sesuai dengan keilmuan seseorang. Dan kemakrifatan sesuai keilmuan itu bertingkat lagi sesuai dengan pengamalan akan ilmu itu. Dan pengamalan itu ilmu tadi bertingkat lagi sehingga diberikan Allah Ta'ala kemakrifatan. Dan kemakrifatan itu pun akan bertingkat lagi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap orang yang berilmu itu sudah dinamakan, setiap orang itulah yang mengucapkan 2 kalimat syahadah sudah ma'rifat. Lalu orang yang mengenal makna daripada 2 kalimat syahadah itu tambah ma'rifat lagi. Lalu orang itu mengamalkan akan itu makna daripada 2 kalimat syahadah itu ma'rifat lagi dia. Dan orang yang mengamalkan isi daripada 2 kalimat syahadah itu diberikan oleh Allah Ta'ala kema'rifatan. Lebih ma'rifat lagi. Orang yang sudah diberikan Allah Ta'ala kema'rifatan atau terbuka futuhatnya, diberikan Allah Ta'ala sir dengan seseorang tadi, itu tambah ma'rifat lagi. Orang yang dibukakan Allah Ta'ala sir lagi, diberikan lagi sir, sehingga disebutkan dia mempunyai, diberikan asrar oleh Allah Ta'ala, lebih ma'rifat lagi. Terus seperti itu. Karena kema'rifatan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada habisnya. Kema'rifatan itulah. Kalau misalnya habis, tidak ada. Ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu 1000 kali orang dibukakan kema'rifatan dalam satu hari, maka selama seumur hidupnya seandainya dibukakan kema'rifatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu harinya itu 1000 kali dan umurnya 1000 tahun, maka kema'rifatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dia bertambah ma'rifat dan tidak akan bertambah habis kema'rifatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Walaupun tadi 1000 kali sehari, umurnya 1000 tahun, maka kema'rifatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada habisnya. Nah, jangan dikatakan orang itu sudah sampai puncak ma'rifat. Tidak ada ma'rifat itu berpuncaknya. Tetapi puncak kita mengenal ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika kita mengenal ma'rifat, diberikan kema'rifatan, ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita ke jalan salik. Setelah kembali kepada jalan salik, terus kita menjalani lagi, mendapatkan lagi, terbuka lagi pintu ma'rifat kita. Habis itu ditutup lagi, kembali kepada salikin lagi. Taraki tanajul, taraki tanajul, taraki tanajul. Seperti itu terus berulang-ulang.
Besar mudah-mudahan ini merasa hina terus sampai ulun hendak berdoa meminta rasa supan ulun. Nah itu bagus dinita. Jadi orang yang sudah diberikan itu namanya warid dinita lah. Ketika seseorang berwiritan, ketika seseorang itu bermunajah, musyahadah, lalu diberikan rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu bahagian daripada warid. Nah, rasa malu meminta itu namanya kita tuh merasa diberikan Allah Subhanahu wa taala, merasa diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu kita kalau kita meminta, rasa malu kenapa? Merasa bahwasanya Allah taala itu mengetahui akan diri kita. Meminta dan tidak meminta, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Nanti ada satu masa kita itu merasa ingin meminta. Seperti itulah orang itu kalau diberikan warid. Ada nanti rasa dia malu meminta. Karena merasa diliputi oleh sifat Allah Ta'ala. Bahwasanya Allah Ta'ala itu mengetahui aja. Mengetahui dia dengan kita. Sehingga kita meminta itu malu. Kenapa? Karena merasa ilmu Allah Ta'ala itu meliputi. Nanti ada juga dia itu merasa pengen terus meminta dengan Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Karena dia melihat kekayaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kefakiran dirinya. Sehingga dia pengen meminta. Seperti itulah dinetalah. Itu warid namanya. Terus dia tenggelam di dalam warid itu, nanti terbuka futuhatnya. Orang biasa mengenal Tuhan itu memang ada keturunannya kah? Kada bisa. Tidak ada sama orang yang keturunan ini bisa aja tidak mencapai ma'rifat. Kada mesti artinya orang menjadi wali itu karena keturunan, enggak. Orang menjadi alim itu karena keturunan, enggak. Tetapi itu semata-mata rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Masya Allah. Yang taliung Ali BMC yang dimaksud laisa kamitslihi syai'un itu apa guru? Misalnya lah, yang maksudnya laisa kamitslihi syai'un itu artinya sifat Allah Ta'ala, afal Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Itu secara ilmu tauhidnya dulu. Nanti sampean setelah mengamalkan ilmu tauhid itu, yaitu meyakini bahwasanya setiap sesuatu perbuatan atau sesuatu sifat atau sesuatu zat itu pian memandang bahwasanya zat dan sifat sesuatu yang pian musahadahkan itu adalah bahagian daripada zat yang laisa kamitslihi syai'un. Artinya kenyataan zat yang laisa kamitslihi syai'un. Seperti itu. Nanti pian akan merasakan bagaimana sifat Allah Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un, zat Allah Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un, af'al Allah Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un itu setelah pian benar-benar memandang wahdatus syuhud namanya. Setelah sempurna wahdatus syuhud, lalu sampian itu diberikan namanya oleh Allah Ta'ala terbukanya futuhat. Disitulah nanti pian benar-benar merasakan yang laisa kamitslihi syai'un itu yang sebenarnya. Jadi tahapan kita ini cuma memusahadahkan. Ada orang harat, berarti yang maulah itu lebih harat. Ada orang itu bersifat mulia, orang itu tentu ada yang zat yang lebih mulia, atau di situ nampak melihat kemuliaan zat yang mulia itu yang menjadikan itu kemuliaan tadi. Seperti itu dulu musahadahnya. Menafikan semuanya ini tidak ada yang mulia, tidak ada yang terpuji, tidak ada yang memperbuat, tidak ada yang maujud ilallah. Itu dulu pengamalannya adalah laisa kamitslihi syai'un itu musahadahnya benar-benar di tauhidul afal, di tauhid sifat, di tauhid zat. Menafikan semuanya, tidak timbul, tidak nyata, tidak sempurna. Yang sempurna cuma zat yang sempurna, sifat yang sempurna, afal yang sempurna. Kalau rasa hendak bermanja-manja dengan Allah Ta'ala, bagaimana Tuhan Guru? Kayak curhat, bisakah meminta dong? Bisa, kata Bapak. Karena kalau kita tuh asik musahadah itu, kita tuh asik musahadah atau zikir sir itu, kada berburu, kada bersuara, itu nanti menimbulkan asiknya tuh dulu seperti kita berbicara satu malaman dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara asik. Kalau kita menggerakkan rasa digerakkannya, jadi seolah-olah kita tuh berbicara. Kalau kita memandang seolah-olah kita melihat dengan basarnya, kita rasa makan, kita pandang gerak dan diam kita ini adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti seolah-olah nanti kita di dalam hati kita ini berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking asiknya berbicara itu, jadi orang itu seolah-olah seperti bercanda aja nanti kalau minta ini dengan Allah Taala. Karena apa? Karena dia sudah asik
mesra sudah namanya dengan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia merasa dekat benar. Karena setiap kita musyahadah, setiap kita berzikir dengan tawajuh itu nanti menimbulkan namanya nur syahadah, rasa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia di makam asyik itu nanti kalau dia meminta, ya Allah minta pang, ya Allah minta pang ini. Nah itu seolah-olah seperti itu nanti, tapi dia dalam keadaan asyik, bukan mau hulut-hulut, enggak. Tetapi dalam keadaan asyik biasanya seperti itu. Coba pang pian kali dihujankan hari ini, aku hendak juga merasakan panasnya. Nah itu bisa seperti itu. Seolah-olah bercanda, coba pang jangan hujan, ya Allah Ta'ala. Ulun nih nah hendak beracaraan kayak apa pian nih. Seolah-olah seperti itu nanti. Kalau dia lagi asik, coba pang pian ini diberikan pang ulunnya. Itulah. Seperti itu kalau dia asik itu seolah-olah dia itu merasa dirinya berhadapan dengan orang yang maha kaya. Ada yang dilontarkan seperti itu kalau orang itu asik bercanda seolah-olah. Ini buat curhat itu pasti dulu di awalnya kita itu kayak curhat, ya Allah ulun ini dasar lama, ulun ini dasar kada mampu, ulun ini dasar banyak dosa. Kayak apa lagi ulun nih, pian aja nang bisa mampuni dosa ulun. Kayak apa pian nih, enggih ulun nih tahu aja banyak dosa ulun nih kada kenal dengan pian. Coba pang pian beri ulun nih pengenalan yang lebih kenal lagi dengan pian, ya Allah. Nah itu seperti itu. Jadi musyahadah tuh nang kada mesti pian tegang, musyahadah di Nur Muhammad berdiam, kada kayak itu. Musyahadah tuh pian santai aja. Di malam nih santai aja. Sambil berukur orang itu sambil berpandiran aja dengan sidin. Hebat pian nih, hebat pian nih, hebat pian nih. Itu aja unggut semalaman. Melihat geraknya, merasakan geraknya. Itu musyahadah orang yang asyik namanya musyahadahnya. Nah itu langsung seperti itulah. Nah. Darman alif berdiri kemana? Menghilangkan alif. Alif itu kan jad namanya. Namun jadnya nama wujud berarti kita kada mewujud. Di ketika kita itu tugas kita sampai memusahadahkan bahwasanya diriku ini alif, berdiriku ini alif. Ini sebenarnya alif itu artinya jad, berdirinya aku ini karena jadnya. Jadi rasakan bahwasanya yang mewujud jad itu cuma dia dulu. Nah itu namanya kena dengan merasakan, dengan zikir dulu merasakan, dengan zikir sir menyatakan dulu bahwasanya tidak ada yang mewujud ilallah, tidak ada yang mewujud ilallah. Itu namanya kita berdiri, namanya di alif dulu, memanakkan jad kita pada jadnya. Nah ketika jad kita ini pana di dalam sifat hayatnya, di dalam sifat kudratnya, baru kita pandang jad kita ini. Jad kita ini bahwasanya mewujudnya jadku ini karena jadnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti itu lagi karena kalau sudah mesra, sudah ahli, yaitu tingkatannya jad yang mewujud itulah yang melihat akan kenyataan jadnya, yaitu siapa? Diri kita, gerak kita, diam kita. Nah disitulah namanya dialah yang menyaksikan akan kenyataannya. Darmanlah. Dinita ulun merasa apa yang diberi Allah Ta'ala ulun merasa baik tarui pasti kalau pandangan kalau kada ka itu dinitai kada pian wahda tusud karena kita ini adalah semua perbuatan Allah Ta'ala ini pasti baik. Bila pian menyatakan perbuatan Allah Ta'ala ini kada baik berarti pian menyatakan sifat Allah Ta'ala itu kada sempurna. Nah bukti pian itu menyatakan zat Allah Ta'ala sempurna dengan husnujan atau merasakan semua pemberian Allah Ta'ala ini baik, disitulah namanya pian memandang namanya setiap pemberiannya itu meliputi akan orang yang memberi tadi. Bila pian tuh menyatakan bahwasanya yang diberi ini kada baik, nah itu sama pian menyatakan sifat Allah Ta'ala, apal Allah Ta'ala itu kada wahdaniyat namanya, kada sempurna namanya. Dalilnya juga guru Al-Quran suratnya apa? Qul huwallahu ahad sebenarnya dalilnya. Bisakah orang sarik lawan ulun kada jelas tapi ulun ini memandangnya kada lain? Nur Muhammad bujur aja lah guru. Iya pasti, makanya tadi inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Kalau orang itu memandang seluruh alam ini adalah Nur Muhammad, itu kada bisa dia menyatakan bahwasanya ini kada baik. Kenapa? Ujar Allah Ta'ala inna arsalnaka rahmatan lil alamin.
Di dalam kitab itu, nah Samatud Durar itu kan jelas itu disebutkan. Yang dikeluarkannya, dijadikannya Nur Muhammad nih intasarra sirruhu. Apalah itu di dalam kita baca maulid itu, supaya orang ini mendapat rahmat seberataan dengan dizahirkannya itu Nur Muhammad tadi itu. Maaf gurulah, orang hilang jasadnya setelah wafat itu kayak jalannya guru. Kada mesti seperti inilah. Nah di sini ya kita tuh jangan berpegang amaliyah telah ahli BMC lah. Tidak semua orang ahli ma'rifat itu hilang jasadnya, dan tidak semua orang ahli maksiat itu buruk jasadnya. Di sini namanya kita itu kada berpegang dengan makhluk. Orang hendak buruk, hendak hilangkah, itu biqadrillah, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita kada tahu itu lain urusan kita. Sama dengan pian ba'amaliyah ini, aku ba'amaliyah ini pasti wali, belum tentu. Bisa orang kada ba'amaliyah bisa menjadi wali. Disitulah namanya ta'aluk pian, jangan terpegang makhluk. Buruk kada buruk, hilang kada hilang, itu bukan urusan kita. Orang yang ahli amaliyah bisa menjadi buruk, dia dikubur. Orang yang ahli maksiat bisa jadi inya tuh kada buruk dikubur. Itu jabarullah namanya. Nah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, kada bisa kita menentukan bila ba'amaliyah ini pasti kada buruk. Bungkar orang buruk. Nah, bisa jadi seperti itu. Disitulah namanya kita di awal kita mencapai ma'rifat tadi, itu kita membersihkan hati kita, jangan berpegang di amaliyah kita, jangan berpegang di ilmu kita, jangan berpegang di fadilat kita, apalagi kita merasa beramaliyah. Nah, itulah. Jadi kada usah mikirkan jasad kita ini hilang, kada usah dipikirkan. Kada usah dipikirkan buruk, kada buruk, jangan dipikirkan. Guru bagaimana cara memasrahkan di jalur tauhid dan cara melatihnya setiap gerak dan diam dan napas kita. Panjang jadinya, cuma lihat aja di PT Ulun atau di YouTube Ulun, Imti Nurul Mustafa Lamandau. Di YouTube Ulun tuh sudah ada Ulun memasrahkan di Nur Muhammad, itu sudah memasrahkan di jalur tauhid, itu sudah lengkap lah. Karena kalau Ulun ada sirnya Ulun beritahu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau belum paham ilmu ketuhanan, ma'rifatullah, ndak usah bahas. Iya, memang kada paham kita. Kenapa kalau asik kayak itu guru bisa kada menyambung lawan apa ujar manusia guru? Iya, keasikan. Seperti itu biasanya. I love you Abah Banjar, Masya Allah. Adenita. Kenapa payah cari guru murabi mursyid? Kalau beda mursyid rasa saya banyak guru. Rasa saya banyak. Kalau beda itu apa? Beda kan? Kalau beda mursyid rasa saya banyak guru. Hancur jad jadilah kosong. Nah kosongnya itu kayak apa guru? Malam yadri lam yajuk. Kosong itulah namanya ma'rifat namanya. Panakan bulu pada kulit pada urat tubuh, kulit pada daging pada urat pada tulang pada sumsum pada hati. Itu namanya ilmunya seperti itu. Nah, artinya bulu itu kadada kalau kadada kulit itu kadada kalau kadada daging itu kadada kalau kadada tulang. Terus seperti itu tulang kadada kalau ada sumsum kadada kalau kadada jantung kadada kalau kadada hati pun kada hidup kada nyata kalau kadada roh. Jadi seberatan itu kenyataan roh, berarti kenyataan roh itu namanya cara kita itu menjadikan diri kita itu kosong. Nah roh itu pun kadada kalau kadada Nur Muhammad. Jadi yang nampak adalah Nur Muhammad saja. Nur Muhammad itu pun karena dijadikan kadada juga yang ada Nurullah. Berarti kita sebagian ini adalah Nurullah. Nurullah itu apa sirnya? Yaitu af'al dan sifat ya Allah Ta'ala. Berarti bergerak badiam kita ini adalah kenyataan sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. La tataharaku jarrah illa biiznillah. Tidak bergerak, tidak timbul, tidak nyata, tidak mewujud sesuatu apapun zahiran wa batinan illa biiznillah, ay bi kudratillah, bi iradatillah, bi aunillah. Itu namanya kosong namanya.
Kita merasakan dirinya kosong, yang dirasakan siapa? Nah, bila kita merasakan kosong, yang mengusung akan itu, yang nampak kita yang kosong, kita yang asalnya merasa maujud menjadi kada maujud, kita yang merasa mempunyai sifat menjadi kada punya sifat, kita yang merasa punya apa kada mempunyai apa, yang nampak siapa? Yang punya apa? Kosong kita. Kosong itu namanya nampak, kitanya yang kada ada, yang nampak yang ada, itu namanya kosong. Kayak apa itu rasanya? Nah, itu yang rasanya itulah orang yang ma'rifat lah, yang tahu nanti yang diberikan rasa itu. Batas kita cuma menyatakan bahwasanya aku kada maujud, aku kada berisi sifat, kada berisi apal. Batas kita sampai di situ aja. Namanya itu musyahadah. Pian menyaksikan dengan penyaksiannya juga. Seperti itu. Baru kita musyahadah itu kan hanya sama-sama menyaksikan. Pian menyaksikan keadaannya, sedangkan pian kenyataannya. Kalau nang musyahadah nang benarnya, dialah menyaksikan akan kenyataannya. Berbelit-belit guru aja. Ya kalau kada paham di musyahadah ya berbelit-belit. Padahal ulun itu menyampaikan tingkatan musyahadah yang paling tinggi, jangan sampai pian nang menyaksikan. Tetapi dialah menyaksikan kenyataannya. Nah, itu adalah pintu datangnya warid untuk mencapai ma'rifat, mengembalikan semua yang ada, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengembalikan semua dulu kepada Allah Ta'ala, sehingga batin pian kosong daripada akuan, aku nang hidup hilang, dikembalikan dulu semuanya, zahiran wa batinan. Nah, setelah kembali itu, di situ saja pian bertahan dulu, mengembalikan. Ada timbul aku kembalikan, ada timbul jangan diakui. Terus seperti itu dengan zikir nafas menyatakannya, dengan zikir lisan menyatakannya, dengan pandangan mata menyatakannya, dengan pendengaran menyatakannya. Semuanya kada maujud dengan diri kita. Saksikan terus seperti itu dengan penyaksiannya. Nanti sampean merasakan namanya tubadil namanya. Istighraq namanya, tenggelam di dalam sifatnya, tenggelam di dalam zatnya. Disitulah pian baru menyaksikan siapa nang maujud sebenarnya. Nah, itulah jalannya tuh seperti itu. Jadi syarat kita tuh sampai kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kemakrifatan, sebagai sampai kemana pian mengembalikan diri pian. Kalau ini ada aja yang lain, maka pian tidak akan merasakan jauhnya tadi. Ngarannya napa aja boleh pian mengatakan hendak musyahadah diri kah, hendak musyahadah kayaknya kada bernama kada itu sebenarnya. Musyahadah itu kan bahasa Arab, artinya sama-sama menyaksikan. Yajid, yajid lah. Orang namanya musyahadah aja itu sarai. Musyahadah itu kan karena menyaksikan. Ini padahal inya juga namanya menyaksikan. Sampai di situ kita, kalau sampai inya aja nampian rasakan namanya menyaksikan. Nah, itu pian berarti sampai kepada puncak musyahadah, tetapi belum wasil. Nah, tapi kalau pian yang musyahadah itu masih ada akuan. Makanya kita tuh zikir nafas jurang mutu qabla antamut, matiakan dulu diri kamu supaya namanya menyaksikan tuh benar-benar yang hidup, bukan kita namanya menyaksikannya. Hendak bajugit kah ibu jur, pian hendak bajugit kah kalau orang ahli musyahadah itu hendak mencatuk gandang kayaknya, karenanya menyaksikan terus setiap gerak dan diamnya kan la tataharaku jarah ila biiznillah, kecuali dia meliputi di situ sifatnya. Pian hendak sambil berjalan kah musyahadah itu, hendak berzikir kah, hendak mencatuk barang kah, hendak bajugit kah. Kalau pian sudah di makam namanya senantiasa musyahadah menyaksikan. Zikir pian kada pakai lisan lagi, dengan pandangan pian, dengan pendengaran pian, dengan gerak pian. Nah, itu zikir pian kena. Kenapa? Karena seluruh gerak dan diam pian itu adalah kenyataan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, atau kenyataan dalur Nur Muhammad, kenyataan Nur Muhammad sebijian sayangai. Mencintai inya dalam doa bolehlah. Kita berdoa itu tandanya kita mencintai. Andrilah. Assalamualaikum. Adab menyebut nama Tuhan tuh kayak apa guru? Tergantung. Tergantung. Pian kalau sudah di dalam ilmu ini, pian itu nanti adabnya itu macam-macam orang. Tergantung jaukiahnya. Kalau kita adab seperti biasa nih, adab beradab secara fikih menyebut nama Allah Ta'ala kada boleh di dalam wisi. Kada boleh misalnya makruh di tempat-tempat yang kotor.
kita menyebutnya. Tetapi tatkala dia tajalli itu adabnya sendiri nanti. Hendak pian sebut, hendak kada. Kenapa? Karena orang yang disebut nampak demi Tuhan. Ya, iya terserah pian hendak sambil beunjun ka pian musahada tu. Waalaikumsalam warahmatullah. Oh jujur ulun terserah pian. Rusia rahasia kalau Masya Allah mak banyak ngopi dulu guru iya nah belum ada kopi nah guru sembahyang subuh amun kasiangan usalinya kayak apa usali fardu subuhi rakaataini qadaan jangan adaan jangan qadaan mengqada nilainya. Setiap sembahyang itu kalau lewat waktunya namanya qadaan bukan adaan. Kalau adaan itu tunai namanya. Umpat batakun kayak apa? Oh ya sudah tadi adab itulah. Bujurlah awal Nur Muhammad itu awal dijadikan. Iya. Kalau di dalam ilmu usuluddin namanya, dalam ilmu tauhid, ilmu hakikat, iya. Nur Muhammad itu adalah awal makhluk yang dijadikan Allah Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Aku meninggal kada di acara apa-apa guru kada apa-apa. Nur Cahaya pamit dulu assalamualaikum. Amang jarin ibet juga. Masya Allah. Assalamualaikum sudah adalah. Menurut pian Muhammadiyah kalau meninggal kayak itu kah di kada de aja kada apa-apa. Ada apa? Isuk mau unjun jarpian incang cerita kataki ada LBM kapada hadir guru Pajri Masya Allah ulun batakun amun lawan mursid pian tahula guru ulun batakun amun wan mursid pian tahula guru lawan mursid ulun ya mustahil kada tahu. Adab sudah tadi Abdul Ghani masalah tubadil. Nah, ini sudah orang yang paham-paham bila menyebut Masya Allah tubadil itu orang yang paham. Bahya. Lain musahadah diri lah guru. Iya musahadah diri juga namanya. Diri kita nih. Diri kita ini kan kenyataan. Jadi kita saksikan. Ampisianlah ulun batakunnah. Amun lawan mursid pian lah ulun batakun maksudnya itu apa? Guru kayak apa menurut pian sudah tadi ulun guru sudah Pajri amun artian mursid pang tuan guru. Mursid itu artinya orang yang membimbing kita tuh mursid namanya. Mursid itu mursid itu orang yang membimbing kita untuk jalan kepada kebaikan tuh mursyid namanya. Lain murabbi. Setiap murabbi itu pasti mursyid, tetapi setiap mursyid belum tentu murabbi. Nggih. Yazid terima kasih Masya Allah. Apa itu? Qad ja'akum minallah nurun wa kitabam mubina. Jelaskan saya. Ayatnya itu di surah apa itulah surah apa itu di surah Al-Baqarah apa surah Al-Imran lah. Qad ja'akum minallahi nuran wa kitabam mubina. Ya itulah. Murabi itu apa guru? Murabi itu orang yang membimbing zahir dan batin kita dan murabi itu mesti wali dan diberikan pangkat untuk membimbing orang masjidlah. Jadi murabi itu adalah orang yang membimbing zahir kita beribadah, batin kita musyahadah. Kalau mursyid saja dia itu membimbing zahir saja untuk beribadah seperti bawiritan, itu mursyid namanya. Tetapi kada membimbing batin kita. Yang membimbing batin kita itu adalah murabi mursyid namanya.
Zahir dia beri kasih amalia, sedangkan batin juga dituntun dia untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa ulun seperti ini biasanya tuh. Orang yang di bawah bimbingan murabbi mursyid, yaitu orang salikin atau yang dilaksanakannya adalah suluk, zahirnya beribadah, batinnya musyahadah. Kalau jam saya ini masih masuk isya lah, iya sampai azan subuh. Hakikat dan matrifah apa bezanya guru orang Malaysia berarti ini. Orang yang hendak mencapai ma'rifat dia harus tenggelam dulu di dalam hakikat. Karena hakikat itu adalah kunci untuk mencapai ma'rifat. Nah, hakikat itu pengamalan daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan sifatnya, mentauhidkan afalnya, mentauhidkan zatnya. Nah, hakikat itu adalah di pandangannya namanya wahdatus suhud namanya. Wahdatus suhud. Ma'rifat itu ketika orang mencapai sampai kepada makam wahdatul wujud namanya. Jadi kunci daripada kita mencapai wahdatul wujud atau ma'rifat itu sempurna dulu di wahdatus suhudnya. Yaitu mengamalkan, mentauhidkan afal, mentauhidkan zat, mentauhidkan sifat. Pengamalannya setiap hari adalah husnujan. Semuanya disangkanya baik terus. Itu minallah semuanya. Apa arti itu? Guru urun betakun ngaran anak ulun. Ahmad Kiprawi lah. Masya Allah. Iya. Apa itu? Bin. Ahmad Kiprawi itu pengarasan tapi bagus. Af'al Allah itu apa maksudnya? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang ada pada alam ini, maujud kada maujud, dilihat tidak mau dilihat, semuanya itu masih wallah selain daripada Allah taala, itu namanya af'al Allah taala. Nggih. Ulun baulah gelas, maka gelas itu namanya af'al ulun, kenyataan af'al namanya. Nampak di gelas itu af'al ulun karena saya yang bikin gelas. Jadi nampak af'al saya di gelas. Kalau af'alnya nampak berarti di situ juga nampak sifatnya. Kalau nampak sifatnya berarti di situ juga nampak zatnya. Tetapi gelas itu bukan saya. Tetapi gelas itu adalah kenyataan saya. Kenyataan adanya saya yaitu gelas yang saya perbuat. Kenyataan Allah Subhanahu wa taala itu ada sifatnya, ada af'alnya ya seluruh alam ini termasuk gerak dan diam kita. Musahadah itu apa tadi itu? Nah. Apa tadi? Aduh. Dan image sungsunya image memposting. Mana tadi? Musahadah itu ya taraki lah guru. Musahadah itu taraki di awal orang. Di taraki daripada makam awam. Tarakinya. Kalau taraki di musahadah wasil nanti namanya. Nah, musahadah itu adalah salik namanya. Waktu dia mengira musahadah. Jadi orang itu namanya taraki terus namanya. Orang awam yang asalnya tidak berzikir menjadi berzikir, taraki dia. Naik daripada makam tidak berzikir menjadi berzikir. Orang yang berzikir lalu dia itu merasa menyaksikan Allah Ta'ala, taraki dia dengan naik ke makam menyaksikan. Dari makam menyaksikan itu lalu tubadil namanya. Itulah taraki yang sebenarnya, akhwat pendosa lah. Ya, maksudnya tuh tingkatan orang itu berbeda-beda. Namanya taraki itu kalau bahasa Arab namanya naik makam. Yang asalnya tidak ingat menjadi ingat tuh taraki juga namanya kalau secara umum. Seperti itu. Buah dinestes. Ya tolong jelaskan sirul asrar. Orang sampai ke sirul asrar itu ketika orang pertama dulu lah. Sampai ke makam tingkatan sirul asrar itu seperti ini. Sirul asrar itu tidak didapat kecuali sampai terbuka futuhatnya. Nah, orang yang terbuka futuhat pun belum tentu dia sampai kepada sirul asrar. Sirul asrar. Nah, yang pertama dulu, orang itu bermujahadah, berriyadah dengan berwiritan. Lalu dia terbuka futuhatnya, tubadil namanya, jajab namanya, istighraq namanya. Itu belum dapat sir namanya. Dia itu baru terbuka futuhat. Setelah seseorang itu tenggelam di dalam futuhatnya, di dalam kebesaran Allah Subhanahu wa taala, disitulah nanti terbuka sir namanya. Terbuka rahasia Allah Ta'ala.
Nah, terbuka rahasia itu tidak mesti ilmu. Bisa juga berupa hikmah, berupa kasab, nanti di situ terbuka di situ. Itu baru satu sir. Setelah terbuka sir itu baru nanti diberikan Allah Ta'ala sir-sir. Dan itu tidak didapat kecuali melalui pintu namanya futuhat. Terbuka futuhat dulu baru dapat sir. Nah, sir itu namanya pembuka daripada terbukanya asrar. Kalau sambil menanyakan asrar itu kalau bahasa Arabnya sir dulu. Sir itu kalimatnya mufrad sir, sirullah, mendapat faidul ilahiyah, faidul rabbaniyah namanya. Itu sir, bisa berupa ilmu, bisa enggak, bisa juga berupa hikmah. Setelah itu terbuka lagi, itu baru namanya asrar namanya. Asrar itu artinya beberapa sir daripada sir. Maka disebutkan asrar min asrari, atau namanya sirul asrar, itu baru dapat satu sir namanya. Baru terbuka satu rahasia yang diberikan Allah Ta'ala. Jadi kuncinya seperti ini. Kalau secara ilmunya, orang yang berwiritan adalah pintunya untuk terbukanya futuhat. Sedangkan futuhat itu, tubadil tadi, wusul tadi adalah kunci untuk terbukanya sir. Sir itu adalah kunci untuk terbukanya asrar, rahasia-rahasia yang lain. Demintu. Kalau kadang mengalami pun kada tahu itu. Yang dikira orang sirul asrar itu kada, sirul asrar itu sebenarnya nanti disimpan di dalam dada kita ketika kita terbuka futuhat kita, itu diberikan Allah Ta'ala ketika itu. Dan itu waktunya sebentar saja, kadang asik kita itu dengan dibukakan oleh Allah Ta'ala. Ilmu bisa, pemahaman bisa, semuanya itu namanya laduni namanya. Laduni namanya. Hingga anda hikmah kah nanti orang itu. Makanya kalau orang sudah terbuka itu ada dia menjadi pujangga. Padahal dia bukan seorang pujangga. Di ketika itu dia memuji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jamal dan kamalnya semakin nampak kalau terbuka sir. Jadi dia bisa memuji orang itu, memuji Allah Ta'ala itu. Jadi penyair dia. Nah, menjadi penyair dalam karena keasikannya. Ada juga orang itu ketika terbuka sirnya cuma diam aja dia. Menikmati akan itu sir tadi itu. Nah, nikmati itu nanti ditutup oleh Allah Ta'ala, tersimpanlah di dalam kalbu kita yang paling dalam. Ketika kita itu berbicara itu nanti akan terbukalah sir itu akan keluar lagi nanti meliputi dirinya. Sehingga orang itu yang berhak mendengarnya dia akan mendengarnya. Kalau seperti itu. Sir itu nanti dia keluarnya pun dalam keadaan tidak sadar. Kalau orang itu membicarakan dia asik nanti timbul di dalam dirinya ini. Dia anak membicarakannya itu bergejolak dia keluar seperti itu. Mulut ini tidak bisa menampung kalau dia keluar nanti itu. Dia akan keluar terus seperti itu kalau orang asik itu kalau membicarakan itu sir itu. Karena sirnya yang keluar. Dia akan menjawab orang itu sudah keluar dia sirnya itu. Kalau ditanya orang, makanya kalau orang itu misalnya dalam keadaan dia fana dalam berbicara itu, pian tanya aja masalah yang gaib-gaib, masalah ilmu hakikat, dia akan menjawab karena sir itulah yang menjawab, bukan nafsunya yang menjawab, tetapi sir yang pernah dititipkan Allah Ta'ala dan orang itu berhak untuk mendengarkannya, maka dia akan keluar sir itu nanti. Sir itu namanya rahasia, dirinya pun tidak tahu nanti dengan sir itu, tetapi ketika waktu dalam kepanaan, waktu dalam dia diberikan sir dan merasakan itu, dia merasakan itu. Karena sir itu nampak di waktu kita itu dalam keadaan terbuka futuhat, nampak dengan kita sir itu. Arti sir itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan rahasia. Seandainya kita memandang sesuatu, maka sesuatu itu terbuka rahasianya. Karena apa? Karena saking nampaknya itu. Misalnya pian itu misalnya berhadapan dengan seseorang. Nah, ketika pian berhadapan dengan seseorang, maka apa yang diceritakan orang itu tidak sama dengan waktu sampian berhadapan. Ketika seseorang itu mendapatkan futuhat tidak sama di waktu dia memusahadakannya. Sifat Allah Ta'ala itu maha kuasa, itu dalam pikirannya musahadahnya. Tetapi kalau dia sudah di dalam terbuka futuhat, dia bukan menyatakan lagi, sudah melihat kudrat ini seperti ini. Di mana dia melihat? Di geraknya, di diamnya, pada batang tubuhnya dia melihat dan dia merasakan, sehingga sempurnalah pengenalan kudrat itu dengan kudrat itu sendiri. Kada sempurna orang mengenal kudratnya Allah Ta'ala, kada sempurna orang mengenal sifat Allah Ta'ala, kecuali sifat itu sendiri yang mengenalkannya. Seperti itu. Sampian tidak sempurna mengenal saya, kecuali saya sendiri nanti yang berhadapan dengan sampian, yang menyatakan aku ini sebenarnya, lihat di aku.
Maka yang tidak dilihat orang, yang tidak nampak dengan orang, maka sampean akan nampak. Karena apa? Karena sudah berhadapan dengan saya. Nah, itu barunya terbuka rahasianya itu dengan dia juga, bukan dengan orang lain. Kalau kita masih memusahadahkan, itu belum terbuka lagi. Karena apa? Karena kita kadang menyaksikannya. Seandainya kita menyaksikannya, kita akan tahu dengan sendirinya. Disitulah namanya kita lebih mengetahui rahasia sesuatu itu, karena pernah kita mengalaminya di dalam rahasia itu sendiri, bertemu dengan orangnya. Kalau kita belum bertemu, belum terbuka, belum rahasia Allah Ta'ala itu bersifat kudrat, Allah Ta'ala itu bersifat ilmu, Allah Ta'ala itu bersifat, itu masih di dalam pandangan kita, belum bertemu dengan orangnya. Kalau pian sudah bertemu dengan ilmunya, disitulah pian akan paham ilmunya. Itu namanya terbuka sir daripada ilmu itu, ketika ilmu itu sendiri yang mengenalkan akan ilmu itu. Kadang susah ulun menceritakannya. Cuma pian pasti paham. Kalau pian mendengar ulun ini bercerita tentang ulun, orang menceritakan saya, pian tuh cukup pian aja. Cukup mendengarkan. Kalau bertemu ternyata beda lah pian inilah dengan yang diceritakan. Nah, itu baru pian namanya bertemu namanya. Demi Tuhan. Tar dulu. Masya Allah. Kada terbacaan ulun ini. Asiknya. Apa tuh? As-salatu mi'rajul mu'minin, jabarkan guru. Yang ulun jabarkan tadi itu mi'rajul mu'minin. Yang ulun jabarkan tadi itu. Bila pian di dalam pian sembahyang mampu yang seperti itu menyaksikan, berarti mi'raj itu pian sudah. Karena mi'raj itu artinya bertemu. Mi'raj itu bertemu. Bila pian mampu yang seperti itu, Nurullah dan Nur Muhammad apa bedanya guru? Nur Muhammad itu kenyataan kesempurnaan Nurullah. Ini kenyataan Allah Ta'ala menyatakan kesempurnaan sifat kenyataan zatnya itu, yaitu di mana? Di Nur Muhammad itu. Jadi Nur Muhammad itu kada maujud amun inya kada ada Nurullah. Nurullah itu apa? Yaitu sifat dan apal jamalullah, kamalullah. Nah, jamalullah dan kamalullah itu dinyatakan. Nah, itu yaitu Nur Muhammad namanya. Maka pian baca di dalam kitab Samatud Durar, Allah Ta'ala menghendaki apa? Kesempurnaannya itu diwujudkan, yaitu dengan dijadikannya Nur Muhammad itu. Nah, itu. Jadi Nur Muhammad itu kenyataan. Coba pian baca amma ba'du itu. Di dalam kitab Samatud Durar, Maulid Habsyi itu pian sebenarnya berkisah masalah Nur Muhammad aja pian. Sebenarnya kalau pian tahu itu dari awal, dari amma ba'du itu nah. Nah, itu dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tu'ribu bihal lisan ya. Amma qadamahul jannan ya. Yang mengandung padanya itu surga ya. Jika kalimatnya janan kan dua surga, bila dua surga berarti mengandung di situ adalah kemakrifatan. Berarti, itu pian baca aja di Samatud Durar. Kalau pian mengerti paham maknanya, kisahnya kisah Nur Muhammad itu, nah Allah Ta'ala menyatakan dirinya di Nur Muhammad ya. Nah, apakah Allah Ta'ala itu punya nafsu guru ya? Kan ada makanya kita itulah sebelum kita ini belajar mengenai Allah Ta'ala itu belajar tauhid. Nafsu itu ampun siapa? Ampun makhluk. Allah Ta'ala itu kayak apa? Laisa kamitslihi syai'un. Amun Allah Ta'ala berisi nafsu berarti sama dengan makhluk. Koper bajenggot. Haji Ujang. Masya Allah. Tajalli jat guru apa maknanya? Ya itu panah namanya kalau tajalli jat. Bila sudah tajalli jatnya yang lain kada berisi jat tuh. Kalau tajalli sifatnya yang lain kada berisi sifat tuh. Itu namanya tajalli namanya. Tajalli itu ketika dia tajalli yang lain kada tajalli. Tajalli itu paham lah ya? Lain tukang jual es bum-bum itu lain. Itu jali ngarannya.
Kalau tajalli itu artinya nampak sayangnya. Kalau bahasanya tuh meliputi namanya. Masya Allah, barakallah sob. Cara memesrakan di jalur tauhid dan cara melatihnya setiap geraknya musahadah namanya Siti Fatimah lah. Sudah kenal tapi meninggalkan syariat kayak begitu kada kenal ngarannya. Kada kenal nggih. Bila meninggalkan syariat itu berarti kada kenal, berarti kenalnya cuma di ilmu. Nah, sampaikan dulu Pak hadis tentang jenggot. Mengamati kesadaran. Sama keduanya, orang mengamati kesadaran itu maksudnya orang musahadah. Musahadah itu adalah bahagian daripada zikir. Karena zikir itu ada dua, ada zikir jahar yaitu yang diucapkan, ada zikir sir yang tidak diucapkan. Zikir sir yang tidak diucapkan itu yaitu mengamati kesadaran diri. Kalau orang di Jawa namanya kesadaran, namanya ilmu kesadaran namanya. Kalau di Banjar namanya ilmu ilmu apa namanya, ilmu ma'rifat namanya. Tuh guru menjelaskan alif 3, alif 1 gini kada selesai kita menjelaskannya, apalagi alif sampai 3. Yang kita jelaskan ini kan kenyataan dari alif itu. Objek. Tawajuh kepada guru itu menghadirkan guru kita di waktu kita beramaliyah, sehingga kita itu kadang merasa bahwasanya diri kita yang beramaliyah, tetapi guru kita namanya pana pesek namanya. Jadi orang itu hendak mencapai ma'rifat itu ada 3 yang paling cepat. 1 pana pada Nur Muhammad, 2 pana pada jalur tauhid, yang ketiga adalah pana pesek. Yang hakikatnya semuanya itu adalah sama. Orang yang pana pada syekh, bertawajuh kepada syekh, menghadirkan gurunya, merasakan dirinya kada maujud selain daripada gurunya, itu sama dengan pana terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang memanakan dirinya terhadap Nur Muhammad. Itu sama dengan memanakan dirinya kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah kenyataan daripada Nur Muhammad itu sendiri. Yang ketiga, orang yang bertahu memanakan dirinya pada tauhid, itu berarti sama dengan memanakan dirinya kepada gurunya tadi, kepada Nur Muhammad. Kenapa? Karena orang yang pana pada gurunya itu di akhirnya adalah pana pada Rasulullah. Orang yang pana pada Rasulullah, pana pada Nur Muhammad namanya. Orang yang pana pada Nur Muhammad yaitu pana pada sifat dan afal Allah Ta'ala. Jadi baik orang yang pana pada Syekh atau pana pada Nur Muhammad, itu nanti tetap kembalinya pananya pada jalur tauhid. Seperti itu lah. Masya Allah, tabarakallah. Mana syahadat itu, apakah 1 wujud atau 2 wujud? 1 wujud ya nanti kalau sudah di makam pana. Kalau sudah di makam pana benar-benar di jalur itu kan yang nampak cuma af'alullah saja. Makanya setiap seseorang yang dalam keadaan wasil itu pasti jindik nantinya. Makanya orang itu jar ulun, setiap orang yang pana pada benar-benar di dalam pana, di dalam keadaan wasil itu, dia pasti merasakan makam namanya Siti Jenar itu, Ibnu Arabi itu, Datuk Abu Hamid Abulung itu, dia pasti merasakan itu bahwasanya tidak ada yang maujud kecuali dia. Itu dirasakannya memang dia kada merasa maujud. Masya Allah. Itulah. Sejam adalah sudah. Mun sejam, parak sejam kayaknya. 5 menit lagi, Masya Allah. Sampai sini dulu lah, sampai di sini dulu. Ulun banyak gawian lagi, insya Allah. Mudah-mudahan nanti diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan kita dapat keridaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.